Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Ibad Supirman SPD, Guru Mata Pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Sabilul Huda. Materi yang akan Bapak bahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu materi dari kelas 7 MTS Sabilul Huda semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Materi bab 4 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS yaitu memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Nah, pertemuan ke-1 yang akan Bapak bahas pada bab 4 ini yaitu hukum bacaan mad tabi'i. Kurikulum berbasis cinta yang terkait dengan materi hukum bacaan mad tabi'i yaitu ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga cinta kepada ilmu. Kenapa demikian? Karena pembelajaran hukum bacaan mad tabi'i berkaitan langsung dengan cara membaca Al-Qur'an secara benar. Membaca Al-Quran dengan tartil merupakan wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi wahyu dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai Al-Quran. Dan poin intinya juga, membaca Al-Quran dengan benar merupakan wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah kita kepada Allah. Kemudian kurikulum yang kedua, cinta kepada ilmu. Kenapa? Karena proses memahami kaidah tajwid juga menumbuhkan cinta kepada ilmu. Karena peserta didik belajar dengan kesungguhan, ketelitian, dan kesabaran. Pembelajaran Al-Quran Hadis pada materi hukum bacaan mad tabi'i juga mengintegrasikan penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Melalui pembiasaan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid sebagai wujud keimanan, ketakwaan, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Peserta didik dibimbing untuk membaca Al-Quran secara tartil dan benar sebagai bagian dari ibadah serta pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan menyimak, praktek membaca, dan saling memberi umpan balik secara santun, pembelajaran ini juga mengembangkan kemampuan bernalar kritis, kemandirian, kolaborasi, dan komunikasi peserta didik. Nilai ta'abud dan ta'azum ditanamkan melalui adab membaca Al-Quran sehingga peserta didik tumbuh sebagai pribadi berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mencerminkan karakter Islam yang rahmatan lil alamin. Topik pembelajaran pertemuan ke-1, hukum bacaan mad tabi'i yang akan Bapak bahas meliputi pengertian mad tabi'i, huruf-huruf mad tabi'i, contoh bacaan mad tabi'i, dan praktek membaca bacaan mad tabi'i. Segala sesuatu juga pasti memiliki tujuan. Seperti halnya kita hidup di dunia pasti memiliki tujuan ingin mencapai bahagia dunia dan akhirat. Atau iskariman au mutsyahidan
hidup mulia atau mati syahid. Begitu pula tujuan pembelajaran pada materi yang akan Bapak sampaikan adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan sikap cinta kepada Al-Quran melalui adab, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Kalian mampu menjelaskan pengertian, huruf-huruf, dan syarat hukum bacaan mad thabi'i dengan benar. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan mempraktikkan bacaan mad thabi'i pada ayat Al-Quran secara tepat dan tartil. Sebelum kita memulai inti pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warazuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pembahasan hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad adalah aturan dalam ilmu tajwid untuk memanjangkan bacaan huruf-huruf dalam Al-Quran. Muhammad Al-Mahmud An-Nazar Abu Raimah menjelaskan pengertian mad baik secara bahasa maupun secara istilah. Beliau menjelaskan, amma lughatun fahuwa al-matu wa qila ziyadah. Wa amma istilahan indal qura'i fahuwa ittolatu sautin biharfin minal hurufil maddi al-ati dikruha. Mad menurut bahasa adalah tambahan, adapun menurut istilah menurut para ahli qiraah, mad itu memanjangkan suara pada satu huruf dari huruf-huruf mad, yaitu alif, waw, dan iya. Pendapat lain mengatakan, hukum bacaan mad dalam ilmu tajwid adalah aturan yang mengatur cara memanjangkan bacaan huruf-huruf tertentu dalam membaca Al-Quran. Mad secara bahasa berarti memanjangkan, dan dalam ilmu tajwid, mad merujuk pada pemanjangan suara saat membaca huruf-huruf tertentu yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Secara umum, mad terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada mad asli atau mad tabi'i, yang kedua ada mad far'i, yaitu bercabang, dalam artian banyak bagian-bagiannya. Mad asli adalah mad dasar yang terjadi ketika ada huruf mad, yaitu alif, waw, dan iya, yang didahului oleh huruf yang memiliki harakat yang sesuai. Fathah sebelum alif, kasroh sebelum iya, dan domah sebelum waw. Sedangkan arti mad far'i sendiri adalah mad yang terjadi karena adanya sebab-sebab tertentu seperti bertemu dengan hamzah atau sukun setelah ada huruf mad. Mad far'i memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad badal, dan lain sebagainya yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Pengertian dari mad tabi'i. Mad tabi'i adalah salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang paling dasar dan sering ditemui di dalam Al-Quran adalah hukum bacaan mad tabi'i.
Oleh karena itu, pemahaman terhadap mad tabi'i menjadi pondasi awal bagi peserta didik bagi kalian dalam belajar membaca Al-Quran secara tartil. Dilihat secara bahasa, kata tabi'i berarti alami atau asal. Menurut ulama tajwid, tabi'i adalah alladzi la taqumu datu harfil maddi illa bihi, yaitu hukum-hukum bacaan mad tidak akan berdiri kecuali dengan mad tabi'i. Mad tabi'i disebut demikian karena panjang bacaan muncul secara alami dari bunyi huruf itu sendiri, bukan karena adanya sebab lain seperti hamzah atau sukun. Ketika seseorang mengucapkan huruf mad, alif, wawu, dan iya sesuai harkatnya, maka suara akan otomatis memanjang 2 harkat tanpa harus dipaksa. Huruf-huruf mad tabi'i. Huruf-huruf mad tabi'i terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf alif, huruf wawu, dan huruf iya. Ketiga huruf ini memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat disebut sebagai huruf mad. Sebagaimana Muhammad Al-Mahmud An-Najjar Abu Rahimah menjelaskan kembali bahwa huruf mad hiya salah satun al-wawu sakinatun madmumun maqoblaha wal ya'u as-sakinatu al-maksuru maqoblaha wal alifu as-sakinatul maftuhu maqoblaha. Huruf-huruf mad ada 3, yaitu huruf alif menjadi huruf mad apabila didahului oleh huruf berharkat fathah. Dalam kondisi ini, alif dibaca panjang 2 harkat seperti pada kata kola. Huruf mad yang kedua ada huruf wawu. Menjadi huruf mad apabila didahului oleh huruf berharkat dhammah. Contohnya terdapat pada kata yakulu, di mana bunyi u dibaca panjang 2 harkat. Huruf mad yang ketiga yaitu huruf iya. Menjadi huruf mad apabila didahului oleh huruf yang berharkat kasroh. Contoh bacaan ini dapat ditemukan pada kata fi yang dibaca panjang 2 harkat. Jadi, anak-anak, huruf mad tabi'i itu ada 3. Apa saja? 1 alif, 2 wawu, 3 iya, alif, wawu, dan iya. Kalian hafal, mudah dan gampang. Alif, wawu, dan iya itu merupakan huruf-huruf mad tabi'i. Contoh bacaan mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i adalah 1 alif atau 2 harkat yang ukurannya kira-kira sepanjang 1 alif. Ukuran ini harus dijaga agar bacaan tidak terlalu pendek atau terlalu panjang. Mad tabi'i tidak boleh diikuti oleh hamzah ataupun sukun. Jika setelah huruf mad terdapat hamzah atau sukun, maka bacaan tersebut berubah menjadi jenis mad yang lain. Contoh-contoh bacaannya mad tabi'i. Yang pertama adalah pada kola, yakulu, kila. Rasanya kenapa? Yang pertama, kola. Huruf alif didahului oleh baris fathah dan tidak diikuti hamzah atau sukun sehingga dibaca panjang 2 harkat. Contoh yang kedua ada kata yakulu. Kenapa alasannya? Huruf wawu didahului oleh baris dhammah dan tidak diikuti hamzah atau sukun, maka termasuk mad tabi'i. Contoh yang ketiga adalah pad kila. Huruf qaf berharkat kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya sukun berfungsi sebagai huruf mad, maka dibaca panjang 2 harkat karena tidak ada hamzah atau sukun sesudah huruf mad, yaitu huruf iya.
Oke, sekarang kita praktekkan bagaimana cara membaca mad tabi'i. Coba bacakan oleh Ananda Reja Haikal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Subhanallah, sadaqallahul adim. Terima kasih Eja telah membacakan Quran Surat Al-Humajah. Berikan tepuk tangan dulu untuk Reja Haikal. Berani membacakan Surat Al-Humajah. Setelah kita mendengar teman kita membacakan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Humajah tadi, sekarang giliran kalian. Nah, sebelum kalian tampil ke depan masing-masing, kita baca dulu bersama Quran Surat Al-Humajah. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan kita pada hari ini bahwa hukum bacaan mad tabi'i adalah bacaan mad yang terjadi apabila terdapat huruf mad yang tadi yaitu alif, waw, dan ya yang didahului oleh harakat yang sesuai yaitu patah sebelum alif, domah sebelum waw, dan kasroh sebelum iya serta tidak diikuti oleh hamzah maupun sukun. Mad tabi'i dibaca panjang dua harkat dan merupakan dasar dari seluruh hukum bacaan mad di dalam ilmu tajwid. Terima kasih telah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dengan penuh semangat. Kalian memang luar biasa. Semoga materi yang Bapak sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lupa bahagia dan tebarkan senyum kebaikan kepada semua orang. Mari mundur dari apa-apa saja yang tidak menghargaimu. Teruslah berproses pada sesuatu yang membuatmu merasa layak dan diterima. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.